Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai melayani di gereja. Ya, setiap orang itu memiliki banyak talenta. Bisa dipanggil ataupun untuk melayani itu di mana saja. Nah, akan tapi kita membahas mengenai melayani di gereja, ya. Melayani di gereja itu hari apa saja sih kita bisa melayani di gereja? Itu bisa setiap saat, setiap hari pun bisa. Nah, apalagi kalau kalau orang dewasa seperti itu, tapi kalau kita masih anak-anak itu biasanya itu hari Minggu, setiap hari Minggu ataupun hari kalau udah remaja, ini kan kelas 6 berarti udah bisa masuk ke remaja ya, berarti pas ibadah remaja. Kalau di punya Pak Daniel itu setiap hari Jumat itu ada ibadah remaja atau yang dinamakan dengan KKR remaja, ya. Kita bisa melayani itu dengan memimpin pujian, ya, memimpin doa itu juga bisa, mengedarkan kantong kolektor pun bisa. Nah, kalau di ibadah Jumat itu ya seperti itu ya, bisa memimpin pujian, membawakan renungan singkat ya, terus kantong kolektor, doa syafaat, banyak banget ya. Nah, setiap orang yang telah diselamatkan dipanggil untuk melayani di gereja, ya, bukan hanya diartikan sebuah gereja itu bukan tempat, ruangan ataupun bangunan, ya, tapi gereja itu adalah kumpulan orang-orang Kristen, ya, yang melakukan kegiatan. Nah, namun gereja adalah seluruh orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu kalau yang dinamakan dengan gereja. Tapi kalau di dalam dunia, gereja itu adalah bangunan, rumah, ya, seperti itu adalah gereja, ya. Gereja namanya disebut seperti itu. Oke, ini agak panas ya, jadi dibuka sedikit. Nah, di sebuah kota di benua Asia berdirilah gereja pertama, ya, yaitu di Antioquia. Nah, gereja terbentuk setelah peristiwa Pentakosta, yaitu Pentakosta itu turunnya Roh Kudus, ya, selama 50 hari. Nah, 3.000 orang diselamatkan. Nah, cara hidup yang ditunjukkan oleh setiap anggota jemaat dalam gereja Antioquia itu sesuai dengan ajaran yang benar yang diajarkan oleh rasul-rasul, saling mengasihi satu sama lain, bersatu, terus saling memberikan bantuan kepada orang lain. Jemaat Antioquia itu pada saat itu hidupnya itu begitu rukun, satu sama lain itu mereka rukun banget, ya, tidak ada yang namanya perpecahan. Nah, antar jemaat itu bisa membangun suatu kerjasama, juga bisa, ya, membangun suatu relasi. Nah, dengan tekun dan sehati, mereka setiap hari itu berkumpul di gereja, ya, secara bergilir ibadah di rumah-rumah jemaat juga bisa, yang namanya disebut dengan kelompok sel. Nah, jemaat Antioquia itu sangat rajin beribadah, ya, rajin melayani. Jemaat Antioquia itu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 itu memberikan contoh kepada kita bagaimana melayani, ya, sesama anggota jemaat, saling menolong, menjual hartanya dan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang yang miskin, itu juga bisa, ya. Mereka bertekun beribadah memuji Tuhan setiap hari, ya, memuji nama Allah. Nah, mereka menjaga kesatuan antara satu jemaat dengan jemaat yang lainnya, ya. Ini ada juga contohnya itu Yusuf Barnabas, seorang Lewi dari Pulau Siprus. Ia menjual ladangnya, kemudian menyimpan sebagian, lalu sebagiannya itu diberikan kepada orang-orang lain, ya. Sebagian uangnya untuk dirinya sendiri dan sebagian diserahkan kepada Rasul Petrus. Nah, Rasul Petrus itu dengan uang tersebut dia membagikan kepada orang-orang yang perlu ditolong, seperti itu, ya. Oke, di gereja kita juga dapat melayani dengan contoh menjadi guru sekolah minggu, ya. Harus kalau pendeta itu ya berkhotbah, menyanyi, ya, melayaninya dengan memimpin pujian juga bisa. Kalau pendeta kebanyakan berkhotbah, ya. Nah, kalau penatua atau diaken atau yang disebut dengan sinatua, nah, melayani dengan melakukan kunjungan kepada jemaat-jemaat yang sakit, mendoakan, berkunjung kepada rumah-rumah jemaat,
ya, melayani dengan cara mempersembahkan talenta yang kita miliki. Nah ini kalau kita bisa berpiano, kita tunjukkan bakat kita. Kalau kita menjadi gitar, ya kita kalau bisa bermain gitar, kita bisa ya bermain gitar seperti itu. Kalau kita melayani dengan sekolah minggu juga bisa kita juga bisa melayani di sekolah minggu, jadi guru sekolah minggu. Bentuk pelayanan itu banyak banget. Nah, bisa di gereja, itu di gereja ya. Kalau di gereja, kalau di luar rumah kita bisa memiliki aksi sosial, donor darah juga, mengunjungi teman-teman yang sakit juga ya. Terus kalau kita di sekolah, kita bisa melayani bapak ibu guru, membawakan tas atau membawakan buku ya. Kalau di sekolah, lingkungan sekolah, kita juga bisa melayani teman kita ya. Kita bisa memimpin pujian saat kita mau ibadah, mau doa untuk pelajaran ataupun sesudah selesai, itu juga bisa ya, seperti itu. Nah, kita semua dipanggil untuk ikut terlibat dalam pelayanan gereja ya. Ayo, kalau yang masih online nggak apa-apa, belajar ya, belajar sedikit demi sedikit pasti kita bisa. Nah, itu adalah materi kita di hari ini, melayani di gereja, tentang melayani di gereja. Oke, anak-anak tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.